Pernahkah kamu mencoba menolong seseorang, tapi kemudian sadar bahwa pertolonganmu justru membuat keadaan jadi lebih buruk? Itu menyakitkan, bukan? Apalagi kalau niat kita sebenarnya baik. Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa kasih tanpa hikmat bisa melukai, bahkan saat maksud kita murni. Jadi, bagaimana caranya menolong dengan bijak? Menolong yang benar-benar membawa kehidupan. Tetaplah bersama kami, karena pelajaran ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kemurahan hati. Amsal pasal 17 ayat 18. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menolong tanpa menyakiti. Di zaman dahulu, kebanyakan pinjaman bukan untuk bisnis, tapi untuk kebutuhan hidup. Orang meminjamkan uang kepada teman atau tetangga yang sedang kesulitan. Niatnya baik, tapi kalau orang itu tidak punya kemampuan untuk mengembalikan, hasilnya bisa menyakitkan. Bayangkan, kamu meminjamkan uang karena ingin membantu, tapi akhirnya utang itu menjadi beban bagi mereka yang tidak mampu membayar. Hubungan yang tadinya dekat berubah menjadi canggung. Yang menolong merasa dikecewakan, yang ditolong merasa malu, dan keduanya saling menjauh. Banyak gereja juga pernah mengalami hal serupa. Mereka bermaksud baik, menawarkan pinjaman kecil kepada keluarga yang membutuhkan. Tapi ketika uang itu tidak bisa dikembalikan, jemaat jadi kecewa, dan keluarga itu merasa malu hingga menarik diri. Akan jauh lebih baik kalau bantuan itu diberikan sebagai pemberian, bukan pinjaman. Kenyataannya, niat baik saja tidak cukup. Bahkan program besar yang dirancang untuk menolong daerah miskin kadang berakhir dengan ketergantungan yang tidak sehat, atau malah menggusur orang-orang yang tadinya ingin dibantu. Menolong itu penting, tapi menolong tanpa hikmat bisa memperburuk keadaan. Memberi uang mungkin bisa menenangkan hati nurani kita, tapi kalau hasilnya justru merusak, itu bukan kasih. Itu pelarian dari rasa bersalah. Tuhan memanggil kita untuk memiliki belas kasih yang disertai hikmat. Kasih sejati tidak hanya bertindak, tapi juga mendengarkan, belajar, dan membangun orang lain dengan martabat. Kasih sejati bukan menggantikan mereka, tapi memampukan mereka. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam hikmat praktis supaya pertolonganmu benar-benar membawa kesembuhan, bukan luka? Siapa dalam hidupmu yang mungkin lebih membutuhkan perhatian, dorongan, atau kehadiranmu, bukan hanya bantuan materi? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, seringkali kami berkata kami peduli pada orang miskin, tapi kasih kami jarang mengubah cara kami hidup. Berilah kami hikmat yang sejati, hikmat yang memulihkan, bukan melukai. Ajari kami memberi dengan cara yang membangun martabat, bukan menciptakan ketergantungan. Tolong kami untuk bertindak dengan kasih, kebijaksanaan, dan buah yang kekal di setiap hal yang kami lakukan. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.